Welcome back to Dumai Breaking News today. We provide to present some hot, actual, and reliable news. I am Kaisola Salina Panjaitan as presenter in the section. Our top topic that will be reported today is attempted thief case. This case recently made residents of Dumai City, especially Purnama District, anxious. The period of acquisition of head of government made economic condition of society less unstable. As a result, this case happened again. Nowadays, thieves have more and more motive to carry out their action. Incidents like this make society, especially the residents, feels unsafe. For the further information, our interviewer team has been joined us by live. First, we have Siti Aisyah as interviewer of the victim. Thank you to Mrs. Kaisela from the studio. Back with me, Siti Aisyah as a reporter who will cover the case of attempted motorbike theft directly. I am currently with the victim to find out more information. Baik, saat ini saya sedang bersama Bu Nadra selaku korban percobaan pencurian motor. Ya. Baik, gimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau bertanya nih Bu, Iya. apa yang membuat Ibu sadar kalau sedang terjadi usaha pembobolan untuk pencurian motor? Di saat Ibu mau kejadiannya ya, kejadiannya itu di saat Ibu mau pergi keluar, ada siswa Ibu yang undang Ibu ulang tahunnya dia, jadi Ibu mau keluar kan, pas mau masukkan kunci ondanya, ternyata kunci ondanya udah nggak bisa masuk lagi, ternyata udah dibobol dari percobaan maling tadi itu, gitu, dibobolnya kunci motor itu. Lanjutin Bu, bagaimana kronologi kejadian yang Ibu alami? Kronologinya kita emang seperti nggak sadar gitu ya, tapi anak saya heran gitu, mama ada yang masuk ke pagar. Pada dasarnya kita punya pagar kan, ada orang yang masuk dari pagar gitu. Lantas kita coba berkomunikasi, jadi sempat berkomunikasi dengan pelakunya. Jadi sehingga yang pelakunya itu juga bilang ada orang di rumah, ada, kenapa Pak gitu ya, tapi di balik kaca yang kamar depan, kenapa gitu ya, ada rumah bapak ini, oh enggak Pak, enggak ada rumah bapak ini. Nah, si pelaku langsung pergi gitu. Kita pun juga nggak tahu kalau itu pelaku dari percobaan motor tadi. Apakah ada saksi yang melihat kejadian ini Bu? Untuk saksi emang kayak siang gini lah, kalau di sekitar sini kayak siang gini kan emang sepi, istirahat. Jadi kalau sore lah di sini baru ramai. Jadi memang tidak ada. Biasanya suka lah di sekitar sini kumpul gitu. Tapi emang untuk hari itu emang siang-siang kayak gini emang sepi. Gitu. Nggak ada yang lihat. Di mana Ibu meletakkan motor tersebut? Di pekarangan rumah saya meletakkan dengan motor saya dengan kondisi di saat mobil saya diservis. Jadi sepertinya pelaku ini udah kayaknya udah mengintai duluan kayaknya, dan menganggap saya itu pasti keluar kota gitu, dengan kondisi mobil tidak ada dan motor ada di luar. Nih pelaku, orang yang di rumah tidak ada di rumah gitu ya. Jadi ini kayaknya bisa setidaknya digeret gitu ya motornya, karena udah nunggu ternyata di simpang. Memang CCTV yang kita lihat nggak nampak, tapi udah nunggu ternyata di simpang, berupa kayak mobil buka belakang gitu ya, berniat untuk digeret lah sepertinya, seperti itu dari tetangga yang sebelah yang melihat. Kapan Ibu merasa curiga kalau di luar pelaku sedang melakukan aksinya? Curiga, Ibu tidak ada sedikit pun curiga. Yang curiga tuh sekali lagi Ai gitu, karena Ai pun juga tidak tahu dia mau berniat seperti itu. Ai cuma mendengarkan dia buka pagar, itu aja. Kenapa kita tidak sadar? Karena selama kita tinggal dari sini 2010 ke sekarang 2024, berapa sudah tuh?
14 tahun. 14 tahun. Jadi kita belum pernah, malahan kalau dari les, nunggu les sampai jam 12 malam pun kita taruh motor, dan semuanya motor di siang hari itu emang di luar, nggak tahu kenapa. Ini gara-gara mobil ibu Nggak ada seperti itu. Jadi yang lainnya juga gede-gede motornya, NMAX apa segala, kayak Beat ini kan kayaknya gampang, dan ringan. Apakah ini pertama kali motor ibu menjadi target pencurian? Iya, kalau untuk kecurian atau apa, ini baru pertama sekali. Didoakanlah jangan pernah ada lagi, gitu ya nak ya. Karena kami tinggal berdua, kalau sempat ada kemana-mana lagi, sangat mengerikan. Malam itu aja ibu langsung tidak di sini, langsung dibawa sama keluarga karena takut juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi lah yang apa. Dan langsung hari itu juga Bapak RT datang, dan Bapak RT juga, Pak mohon Pak adain ini pos ronda atau apa, jadi lebih ditingkatkan keamanannya. Sekitar jam berapa Bu kejadiannya? Kejadiannya itu terjadi pada 5 Oktober 2024. Kejadiannya dari 2.30. Setengah 3 ya? Apakah ibu melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang? Ibu tidak melaporin kepada pihak berwenang karena nanti prosedurnya sulit juga. Ibu hanya melaporkan kepada PRT, dan tetangga sini bantuin dari CCTV rumahnya. Ibu di rumah ini kemarin nggak pakai CCTV gitu kan. Jadi CCTV tetangga yang melihat itu. Malamnya padahal niat mau beli CCTV, rupanya paginya kejadian. Nah yaudahlah, jadi langsung aja besok langsung itu teguran untuk lebih waspada dan harus menggunakan CCTV. Karena apa? Pada dasarnya rumah ini emang ditinggalkan. Pergi pagi, balik sore, itu hanya nganter les, tuh malamnya istirahat, pagi lagi pergi lagi, begitulah setiap harinya. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mencegah kejadian serupa? Untuk saat ini ya, mungkin keadaan ekonomi ya. Jadi yang pertama, kita sebagai warga yang ada di sekitar Kota Dumai, Purnama khususnya, sekarang ini sedang marak-maraknya adanya pelaku curanmor namanya ya, pencurian motor. Jadi pertama kita sebagai masyarakat untuk lebih waspada, menggunakan kunci ganda pada motor kita. Kemudian jangan lupa jangan lupa kunci stangnya. Itulah ibu ada kunci stang juga, dia agak susah gitu ya, kalau sempat lupa kunci stangnya mungkin udah diangkat gitu ya. Kemudian yang kedua ya, motornya jangan ditaruh sembarangan. Saya juga teledor, maunya kayak saya harus mengunci pagar saya ya. Pada dasarnya selama ini saya nggak pernah kunci pagar maupun pergi sekolah. Biasanya pagar tuh karena masih banyak yang tetangga gitu, jadi kita memang merasa aman di sini gitu. Tapi sekarang ini tidak bisa, lebih waspada lagi, terutama malam harus hati-hati dan terus waspada. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian wawancara hari ini bersama dengan Bu Nadra. Okay, we have heard several testimonies from the victim. Apparently, the experiment was carried out during the night. Then the perpetrator felt the environment was quiet. The victim felt that his house was being rushed so that the perpetrator dared to carry out the action. Through this, we realized that the increasing number of cases like this, it is worth making a careful and conducive environment does not necessarily mean it is safe. Okay, thank you. Let's go back to the studio. Thanks to Siti Aisyah and the team who have reported several statements from the victim. Before continue, we have Faika Zakia Rahmi, who has been interviewed the eyewitness. Thank you to Mrs. Kaisela from the studio. Back with me, Faika Zakia Rahmi, as a reporter who will cover the case of attempted motorbike theft directly. I am currently with the witness to find out more information. Baik, di sini saya sudah bersama saksi, anak dari Bu Nadra. Selamat siang, Adek. Siang, Kak. Baik, untuk pertanyaan pertama,
Apa yang Anda lihat atau dengar saat kejadian percobaan pencurian motor tersebut? Pertama-tama saya kan dari kamar tuh Kak, lagi istirahat. Terus tiba-tiba ada yang buka pagar. Saya lihat dari jendela dia buka pagar. Terus tiba-tiba dia ngetok jendela kamar saya. Terus bilangnya ada orang. Terus saya bingung kenapa ada orang. Terus lantas saya bilang ke mama saya. Setelah itu barulah dia pura-pura nanya gitu. Ini rumahnya bapak ini. Terus saya bilang enggak, kenapa emangnya? Terus tiba-tiba dia langsung pergi Kak. Setelah dia pergi, kami keluar dari rumah, terus tiba-tiba motor kami udah dibobol. Di mana Anda berada saat kejadian berlangsung? Saya di rumah Kak, di kamar saya lagi istirahat. Apakah Anda melihat siapa yang mencoba mencuri motor tersebut? Ya saya lihat ciri-cirinya tuh dia pendek, terus pakai baju kaos sama celana pendek, terus berkumis tipis gitu. Berapa lama Anda melihat kejadian tersebut berlangsung? Sekitar 15 menit mungkin. Apakah Anda melihat kendaraan atau orang lain yang mencurigakan di sekitar lokasi sebelum kejadian? Iya, saya lihat bahwasannya dia tuh pakai mobil pickup sebelumnya. Dia mungkin ada keliling 2 kali di gang saya itu. Berarti mereka mengawasi. Iya, keliling terus tuh Kak, 2 kali. Apa yang Anda lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Nah, setelah melihat kejadian ini, saya tentu saja memasang CCTV di sekitar rumah saya supaya aman untuk kedepannya. Apakah ada orang lain yang turut melihat kejadian tersebut bersama Anda? Saya dan ibu saya. Apakah Anda mencoba menghalangi atau melapor ke pihak berwajib saat kejadian? Saya setelah kejadian tersebut, saya melapor ke Pak RT. Pak RT. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Demikian keterangan dari saksi. Terima kasih atas waktunya. According to the witness explanation, the theft occurred while the witness was resting during the day in his room. Yes, he heard someone opening the fence. After opening the fence, someone knocked on the window of his room. So he reported to his mother at the time. The witness and his mother immediately saw the perpetrator acting unclearly, asking unclear things, then he just left. Okay, that's all from me as a reporter. Let's go back to the studio. Thank you to Faika Zakia Rahmi and team for providing statement from eyewitness. Now, time for us to hear some statement from neighborhood. And here we have Iqbal Jumadil Ernaz and Rizky Wira Aulia as interviewer. Thank you to Sela from the studio. Back with us, Rizky Wira Aulia and Iqbal Jumadil Ernaz as reporters who will cover the case of attempted motorbike theft directly. The both of us are trying to find information about this case. Baik pemirsa dimanapun berada, di kesempatan kali ini kami bersama dengan RT 01 Kelurahan Purnama ingin menginterview beliau berkaitan dengan percobaan pencurian motor yang dialami oleh korban. Baik, jadi Pak, saya ingin tanyakan pertanyaan pertama. Jadi untuk Bapak, apakah Bapak mengetahui adanya percobaan pencurian motor di sekitar lingkungan ini? Sebenarnya masalah pencurian motor kemarin itu saya tidak mengetahui kalau tidak ada laporan dari korban kan. Nanti ada menurut saya bahwa hari itu setelah kedatangan tamu yang terundang pencuri yang mengakibatkan motor dia menabrak bobol, setidaknya belum sempat terambil. Oh, oke. Selanjutnya, jadi bagaimana tanggapan warga setelah kejadian percobaan pencurian ini? Pastinya Pak kayak semua tuh pasti kayak pan itu, ini apa aman atau enggak? Sebetulnya lingkungannya sih kondisif ya, aman ya. Sumpah kita tidak tahu dengan kita macam mana sehingga maling itu leluasa masuk ke rumah yang bersangkutan. Ya untung aja
kendaraan tersebut belum sempat diambil, cuma ketahuan dari yang bersangkutan. Oh, Pak, berkaitan dengan ini, kalau sejauh ini apakah ada yang mengalami kejadian yang sama tak, Pak? Sejauh ini belum ada lah, baru sekali itu aja. Oh, jadi ini baru yang pertama kali ya? Iya, pertama kali. Kenapa tak ada siskamling lagi di lingkungan ini? Dulu sih pernah sekitar 6 bulan kan, update karena ini kan bergilir dari warga ke warga kan, jadinya jenuh masyarakat itu gitu. Pertanyaan selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya Iqbal. Iqbal, Baik Pak, jadi setelah kejadian tersebut, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak RT untuk meningkatkan kewaspadaan warga terhadap kejahatan tersebut? Ya minimalnya kita mengambil tindakan seperti saling komunikasi gitu aja. Kalau ada yang mencurigakan, tolong diinformasikan. Ya, tindakannya. Namun kalau untuk mengadakan diskam lagi, mungkin masyarakat masih capek atau jenuh gitu kan mungkin diskamin. Oke baik Pak, setelah upaya yang dilakukan tersebut, apakah pihak kepolisian sudah dihubungi atau dilibatkan dalam menangani kejadian ini? Tahu saya belum sih, belum ada laporan ke pihak berwajib kan terkait kasus pencurian. Oke. Setelah tidak ada yang melaporkan tersebut Pak, apa menurut Bapak yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan di lingkungan Bapak ini? Minimal kita selaku RT menghimbau, menegaskan kepada warga supaya lebih berwaspada, berhati-hati terhadap orang yang tidak dikenal masuk ke lingkungannya, terutama pada waktu-waktu sibuk bekerja, otomatis kan rumah pada kosong nih. Nah, jadi waspadaannya gitu ya. jadi ini Pak kayak apa ya, pada warga, kesadaran warga itu sendiri untuk jaga keamanan. Ya minimal ya harus ada koordinasi di dalam grup lah, kira-kira oh ini Pak ada yang mencurigakan ini masuk ke sini, ya ini informasikan itu aja. Oh, Jadi bekerja sama lah Pak ya. ya, saling Kita sambil nengok lah. ya. Kemungkinan kan dalam keluar masuk orang itu kan kita nggak kenal semua. Kalau rasa mencurigakan, tolong diinformasikan gitu. Oh, oke. Baik Pak, cukup sekian yang bisa kami tanyakan. Okay, we have information from FT 01. Mr. Sumuji is willing to give us an interview regarding the case. The both of us are on our way to the place. Back to you, Kesela. Thank you for Rizkyura Aulia and Iqbal Jumadil Ernest as interviewer. Now we can conclude that theft is still a crucial problem that we must to continue to monitor together. Okay, that's it, our information for today. I'm Kaisal Salina Panjaitan. I'm going to leave and thank you for watching. Have a great day everyone. Bye bye.